Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdillah. Saya seorang mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai akuntansi keperilakuan. Video ini kami buat secara berkelompok. Nah, adapun kami ialah kelompok 5. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 5. Berikut anggota kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya anggota dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Jabar, stambuk C301-19143. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Rasil Ahmad, stambuk C301-19137. Saya dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 atas nama Utami Rahmawati dengan nomor stambuk C301-19107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halidah, stambuk C301-19124. Saya di sini sebagai anggota kelompok 5. Itulah anggota-anggota dari kelompok 5. Mungkin langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pembahasan ini kita lakukan melalui aplikasi Zoom secara virtual. Baik, langsung saja kita ke pembahasan terkait dengan akuntansi keperilakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku kelompok 5 yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk melakukan diskusi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu walaupun melalui virtual dengan aplikasi Zoom. Nah, di kesempatan kali ini sebagaimana yang telah diberikan oleh dosen kita mengenai tugas diskusi tentang konsep dari akuntansi keperilakuan itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keperilakuan. Kita akan membahasnya di Zoom ini. Jadi dari teman-teman saya berikan beberapa menit untuk memaparkan seperti apa sih akuntansi keperilakuan ini menurut sisi pandang dari teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin dimulai dari saya dulu karena saya sebagai ketua kelompok, jadi pembukanya seperti apa sisi pandangku mengenai akuntansi keperilakuan ini. Nah, kalau menurutku, kalau kita melihat kata akuntan ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Karena akuntan itu adalah sebuah profesi yang memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan masyarakat. Saking pentingnya profesi akuntan ini, maka jumlah gaji yang ditawarkannya pula tidak main-main besarnya. Nah, peran seorang akuntan itu ialah melakukan pencatatan, kemudian meringkas, menganalisa, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan atau pembuatan laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi. Tapi seiring berjalan perkembangannya, maka peran akuntan bertambah luas dengan adanya aspek perilaku manusia atau akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini merupakan analisis perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi untuk pengambilan keputusan atau studi perilaku akuntan ataupun non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Kemudian, selain membuat laporan keuangan, seorang akuntan itu harus melakukan kajian terhadap sikap atau perilaku seseorang dalam lingkup luas yang bisa mempengaruhi data-data akuntansi agar seorang akuntan bisa bersikap
dalam menyampaikan informasi yang diperlukan. Menurut teori akuntansi keperilakuan, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif ke deskriptif, yang memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok dengan perkembangan teknologi produksi. Permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer dan pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Jadi, peran seorang akuntan sebagai akuntansi keperilakuan sangat penting dan sangat diperlukan sekali, karena sikap atau perilaku akuntan itu dalam memberikan atau menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan, baik untuk berinvestasi ataupun hal lainnya yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Saya kira demikian kalau menurut apa yang saya sempat baca-baca mengenai akuntansi keperilakuan ini. Cakupannya juga cukup luas tadi apa yang saya sampaikan. Baik, kita lanjut ke teman saya yang berikutnya, yaitu Utami Rahmawati. Kepada Utami, silakan memaparkan pemahamannya mengenai akuntansi keperilakuan ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan tentang akuntansi keperilakuan menurut pemahaman saya. Akuntansi keperilakuan merupakan hasil kombinasi antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial yang dikenal sebagai akuntansi keperilakuan. Nah, dalam bidang ilmu ini, perilaku manusia diperhitungkan untuk melihat efeknya terhadap data-data akuntansi. Tidak hanya dalam wujud satu arah, dalam bidang ilmu ini juga mempelajari bagaimana akuntansi memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia, terutama ketika pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bisnis. Dengan kata lain, cabang dari ilmu akuntansi ini mengkaji keterkaitan dan pengaruh antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi dan sebaliknya. Oke, itu tadi dari Utami Rahmawati mengenai akuntansi keperilakuan. Selanjutnya kepada Muhammad Ardian Sajabar, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan pemahaman saya tentang akuntansi keperilakuan. Dari yang saya dapat, akuntansi keperilakuan itu merupakan ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan, ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha maupun bisnis. Fokus utama dalam akuntansi keperilakuan ialah bagaimana para pengguna informasi akuntansi mengambil keputusan serta informasi apa yang dibutuhkan. Misalnya, berupaya untuk menemukan apakah informasi replacement cost lebih bermanfaat dibandingkan informasi historical cost dalam mengevaluasi. Dengan kata lain, suatu riset mengatakan bahwa memahami informasi apa yang dipilih dan bagaimana informasi tersebut diproses. Akuntansi keperilakuan sendiri itu berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi, dan juga penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien. Untuk cakupannya sendiri, akuntansi keperilakuan mencakup secara umum yang pertama, pengaruh perilaku manusia pada desain. Yang kedua, pengaruh perilaku manusia pada konstruksi. Dan terakhir, pengaruh perilaku manusia pada penggunaan sistem akuntansi. Cakupan ini berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat kontrol akuntansi dan fungsi organisasi. Adapun manajer yang tidak suka risiko akan meminta desain sistem kontrol yang berbeda dengan manajer yang suka risiko. Untuk pengaruhnya, pada area ini, untuk
pengaruhnya sendiri, sistem akuntansi pada perilaku manusia berhubungan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Baik, terima kasih. Itu saja pemahaman yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ketua Kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Ardiansyah. Selanjutnya Ulan, silakan paparkan pemahaman Ulan tentang akuntansi keperilakuan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan akuntansi keperilakuan menurut pemahaman saya. Akuntansi keperilakuan merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Akhirnya, akuntansi bukanlah suatu yang statis, tetapi akan selalu berkembang sepanjang waktu seiring dengan berkembangnya lingkungan akuntansi agar dapat memberikan informasi dibutuhkan oleh penggunanya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada Ketua Kelompok. Oke, terima kasih kepada Ulan yang telah memaparkan materinya yang dia pahami mengenai dari akuntansi keperilakuan itu. Selanjutnya kepada Zahra Akila Ahmad. Silakan memaparkan pemahaman Kila tentang akuntansi keperilakuan ini. Akuntansi keperilakuan sebenarnya merupakan kombinasi dari ilmu akuntansi dengan beberapa ilmu lainnya, seperti ilmu sosial dan ilmu psikologi akuntansi. Keperilakuan ini memiliki korelasi ataupun hubungan yang lebih erat antara perilaku manusia dengan data-data akuntansi. Akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Akuntansi serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Baik, sekian pendapat saya. Oke, terima kasih kepada Kila. Selanjutnya yang terakhir yaitu Nurul. Silahkan Nurul. Tentunya baik, sekarang saya akan memaparkan pemahaman saya tentang akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan itu sendiri adalah hasil kombinasi antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial. Dengan lain, ilmu akuntansi adalah yang sangat luas sehingga bisa berkombinasi dengan ilmu bidang lainnya. Akuntansi keperilakuan itu sendiri sangat mempengaruhi data-data akuntansi untuk pengambilan keputusan atau studi tentang perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Terus akuntansi itu juga sangat memegang peranan yang penting bagi sebuah perusahaan. Oke, akuntansi keperilakuan itu sendiri dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan di level manajemen. Intinya,
cabang ilmu akuntansi keperilakuan itu menjadi cabang ilmu yang paling dibutuhkan saat ini. Sekian. Oke, terima kasih kepada Nurul yang sudah menjelaskan tentang akuntansi keperilakuan. Nah, dari beberapa pemaparan teman-teman tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada salah satu dari anggota kelompok atau ada yang ingin kita diskusikan kali ini. Ya, saya persilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi. Saya ingin bertanya sama Utami. Oh ya, silakan Ulan. Kan tadi dia jelaskan tentang pengertian akuntansi keperilakuan, yang dimana akuntansi keperilakuan ialah ilmu akuntansi yang didominasikan dengan ilmu sosial, dan akuntansi keperilakuan ialah ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran akuntansi keperilakuan dalam kehidupan? Itu saja. Ya, silakan ditanggapi Utami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan, yaitu pertanyaannya bagaimana peran akuntansi keperilakuan dalam kehidupan. Nah, akuntansi keperilakuan merupakan analisis perilaku manusia, sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi untuk pengambilan keputusan, atau studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntan dan pelaporan. Nah, dalam bidang ilmu ini, perilaku manusia diperhitungkan untuk melihat efeknya terhadap data akuntansi. Nah, bidang ini juga mempengaruhi bagaimana akuntansi memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia atau kehidupan manusia. Sekian. Bagaimana Ulan? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Tami? Iya, saya puas. Makasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Kila terkait materi yang dia paparkan tadi. Pertanyaannya, apa hubungan akuntansi dan keperilakuan? Oke, Kila silahkan ditanggapi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Utami, yaitu jawabannya akuntansi keperilakuan berkaitan dengan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan bisnis, dan sebaliknya bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia. Terima kasih. Jadi seperti itu Tami, hubungan antara akuntansi dengan keperilakuan. Mungkin Baik, ada tanggapan? terima kasih. Oh, sudah puas. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin menyanggah atau bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, mau bertanya ke siapa? Ke ketua kelompok. Oh, saya. Adila. Ya. Kan tadi sempat pas memaparkan sempat menyinggung soal informasi perilaku. Nah, yang ingin saya tanyakan itu informasi perilaku yang bagaimana yang relevan bagi pengguna informasi. Kan dia tadi kau sebutkan itu ada 3, karyawan, manajer, serta pemimpin serikat buruh. Boleh dijelaskan? Oh, baik. Jadi informasi perilaku yang relevan, ya. Jadi kan ada 3, yaitu untuk bagi manajer, bagi karyawan, dan bagi pemimpin serikat buruh. Gitu. Oke. Kalau untuk karyawan itu sendiri, informasi relevan yang digunakan itu ya informasi yang digunakan untuk mempelajari tentang produk yang mereka jual lebih dalam lagi. Kemudian kalau untuk manajer, itu kalau dia untuk manajer, informasi relevan bagi manajer itu harus bisa menghandle dalam pengambilan keputusan. Jadi informasi itu berupa pengambilan keputusan dari seorang manajer. Kemudian bagi pemimpin serikat buruh,
informasi yang digunakan dengan memperdalam gaya kepemimpinan dengan cara memotivasi bawahan. Jadi seorang pemimpin serikat buruh harus bisa memberikan perilaku atau contoh dan memotivasi bawahannya sehingga bawahannya bisa merasa nyaman dan bisa bekerja dengan baik. Seperti itu. Bagaimana Saudara Ardiansyah? Apakah puas? Jadi untuk informasi bagi karyawan itu mempelajari tentang produk lebih dalam lagi. Sedangkan untuk manajer, informasi yang relevan itu menambah wawasan untuk menghandle dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk pimpinan serikat buruh itu relevan yang cocok itu dengan cara memperdalam gaya kepemimpinan dengan cara memotivasi bawahan. Begitu. Ya, kira-kira seperti itu informasi relevan bagi pengguna informasi ini. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menyanggah pendapat. Saya persilahkan. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Untuk Muhammad Ardiansyah. Ya, silakan. Bagaimanakah Anda melihat perkembangan riset akuntansi keperlakuan saat ini sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajer? Ya, silakan ditanggapi Anca. Jadi menurut pandangan saya, perkembangan riset akuntansi keperlakuan saat ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajer dengan cara melalui riset akuntansi keperlakuan digunakan informasi akuntansi yang dirancang untuk berfungsi sebagai suatu dasar bagi pengambilan banyak keputusan di dalam maupun di luar perusahaan. Untuk sistem informasinya dimanfaatkan untuk membantu dalam proses perencanaan, berhubungan untuk memotivasi orang-orang pada semua tingkat di dalam perusahaan. Kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana Kila? Apakah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ardiansyah? Iya, saya terima jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya lagi ingin bertanya kepada Nurul. Soalnya dia tadi cuma diam-diam baik. Nurul, yang ingin saya tanyakan di sini, apa persamaan ilmu keperilakuan dengan akuntansi keperilakuan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdillah. Pertanyaannya, apa persamaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan? Itu ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Dalam hal ini, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama sosiologi dan psikologi untuk menilai dan membacakan permasalahan organisasi. Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Jawaban dari Nurul sudah bisa menjawab pertanyaanku antara persamaan ilmu akuntansi keperilakuan dengan ilmu keperilakuan dengan akuntansi keperilakuan. Apakah ada lagi yang ingin menyanggah atau bertanya atau ada hal yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan kalau masih ada. Atau mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana? Kalau memang sudah ditahu, sudah tidak ada lagi yang mengganjal, sudah bisa paham, teman-teman sudah bisa paham konsep akuntansi keperilakuan ini, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita di Zoom kali ini, membahas terkait masalah ini. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa kita cukupkan? Kalau menurut saya dicukupkan, karena sudah banyak juga informasi yang diberikan ke teman-teman melalui menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, terima kasih.
Ya, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita di Zoom kali ini terkait dengan pembahasan konsep dari akuntansi keperilakuan itu. Oke, baik. Berdasarkan pembahasan tadi, saya akan membacakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Akuntansi dibangun dengan menggunakan konsep prinsip dan pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk meningkatkan kegunaannya. Kemudian, akuntansi ini tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi akuntansi. Kemudian, kesempurnaan teknis dari jasa akuntansi bukan hanya sekedar teknik yang didasarkan pada efektivitas dari segala prosedur akuntansi, melainkan bergantung pada bagaimana perilaku orang-orang di dalam organisasi, baik secara pelaksana maupun secara pemakai informasi. Persyaratan pelaporan akuntansi akan mempengaruhi perilaku dari berbagai faktor, baik karena adanya antisipasi pengguna informasi, prediksi pengguna informasi, insentif atau sanksi, penentuan waktu maupun pengarahan perhatian dari pihak yang menggunakan informasi tersebut. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa pemaparan teman-teman tadi terkait dengan akuntansi keperilakuan. Saya rasa semuanya sudah jelas dan saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu di Zoom ini untuk sama-sama kita membahas dan berbagi terkait ilmu akuntansi keperilakuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan mengenai akuntansi keperilakuan. Semoga video tadi bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.